Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Eka Sunaria dengan NIM 2309388 dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelompok 2. Jadi di sini saya akan membahas tentang landasan ilmiah dan teknologi pendidikan, yang dimana dosen pengampunya itu adalah Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD. Di sini saya akan membahas 10 topik. Yang pertama itu adalah pengertian landasan ilmiah pendidikan, selanjutnya sejarah pendidikan landasan ilmiah, fungsi landasan ilmiah pendidikan, komponen-komponen dalam teknologi pendidikan, prinsip-prinsip utama landasan pendidikan, hubungan antara pendidikan dan iptek, selanjutnya itu teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya, perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan, faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya, dan yang terakhir peran pendidik, kasus dan penerapannya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian landasan ilmiah pendidikan, yang dimana asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu tertentu yang dijadikan tolak berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah pendidikan landasan ilmiah. Umum mengenal sejarah perkembangan pendidikan ilmiah. Di poin pertama, pendidikan di zaman kuno. Pendidikan ilmiah pertama kali berkembang di peradaban kuno, seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Kemudian di Yunani, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles memainkan peran kebijakan pendidikan di peradaban Romawi dan juga menekankan pentingnya pendidikan ilmiah. Di poin kedua, pendidikan di abad pertengahan. Pendidikan ilmiah mengalami penurunan selama abad pertengahan Eropa dengan dominasi pendidikan agama dan filsafat skolastik. Madrasah dan Universitas Islam menjadi pusat pembelajaran ilmiah Timur Tengah. Poin ketiga, Renaissance dan perkembangan ilmiah. Abad ke-15 dan 16 melihat munculnya Renaissance yang memunculkan minat baru dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pendidikan. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan 18 seperti penemuan teleskop oleh Galileo dan karya ilmiah Newton mempengaruhi pendidikan ilmiah. Selanjutnya, pendekatan ilmiah modern. Abad ke-19 dan 20 menyaksikan perkembangan pendidikan ilmiah modern dengan penekanan pada metode ilmiah, laboratorium, dan penelitian. Universitas-universitas modern dan program pendidikan ilmiah formal berkembang pesat. Dan selanjutnya, pendidikan ilmiah kontemporer. Abad ke-20 dan 21 menyaksikan ekspansi pendidikan ilmiah di seluruh revolusi teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan ilmiah diakses dan disampaikan. Lanjut ke pembahasan 3, yaitu fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik. 2, menyajikan pendidikan lebih luas dan merata. 3, menghindari kesalahan konseptual yang dapat merugikan praktek pendidikan. Yang terakhir, mengefisienkan dan mengefektifkan cara-cara pendidikan sesuai dengan landasan yang dipilihnya. Manfaat pendidikan berlandasan ilmiah, di mana poin pertama, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan problem solving. Yang ketiga, peningkatan literasi ilmiah. Yang keempat, kemampuan penelitian. Yang kelima, peningkatan kreativitas. Yang keenam, kepemimpinan dalam masyarakat. Yang ketujuh, kontribusi pada kemajuan ilmiah dan teknologi. Yang kedelapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. 9, peningkatan kesadaran lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan karir yang sukses. Komponen-komponen dalam teknologi pendidikan, yang dimana itu ada ontologi, yaitu adanya objek penalaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati dan diuji. Kemudian ada aksiologi, yaitu adanya nilai kegunaan bagi kepentingan dan kesejahteraan lahir batin. Dan yang terakhir,
epistemologi, yaitu ada cara untuk menelaah objek tersebut dengan metode ilmiah. Kemudian, salah satu misi pendidikan adalah membekali peserta didik agar dapat mengembangkan iptek. Kemampuan dalam bidang iptek menyangkut kemampuan yang pertama itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan rekayasa. Prinsip-prinsip utama dalam pendidikan berlandasan ilmiah melibatkan keputusan didasarkan pada bukti dan data yang valid, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memperhatikan kebutuhan individu, penggunaan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi praktek pengajaran yang efektif, kemudian yang terakhir evaluasi berbasis data dan pengembangan berkelanjutan dalam praktik pendidikan. Selanjutnya itu ada pola pendekatan, yang dimana isomeristik, pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang lebih bermakna. Sistematik, pendekatan yang dilakukan secara teratur dan menggunakan pola tertentu. Dan kemudian sistemik, pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, holistik atau komprehensif. Hubungan antara pendidikan dan iptek, artinya kemajuan pendidikan diarahkan untuk kemajuan iptek. Sebaliknya, perkembangan iptek akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Asumsi-asumsi yang kiranya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan iptek menurut Thorsten Husserl adalah: A. Belajar menjadi proses seumur hidup. B. Pendidikan tidak akan lagi putus-putus. C. Pendidikan formal mempunyai arti lebih relevan dalam penerapannya. Teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya. Lumsdain. Yang pertama itu ada ilmu fisika, 2 rekayasa mekanik, optik, elektro dan elektronik. Yang ketiga teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Yang keempat ilmu perilaku, yang kelima ilmu komunikasi, dan yang keenam itu ada ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua itu Robert Morgan 1978. Yang pertama itu ilmu perilaku, kedua ilmu komunikasi, dan yang ketiga ilmu manajemen. Yang ketiga Donald P. Ely 1983. Yang satu Basic Contributing Discipline Komunikasi, Psikolog, Evaluasi, dan Manajemen. Yang poin kedua Relate Contributing Field, itu ada psikolog, persepsi, psikologi, kognisi, psikologi sosial media, sistem dan penilaian kebutuhan. Selanjutnya yang keempat Barbara B. Shields dan Rita Searle 1994. Poin pertama itu psikologi, rekayasa komunikasi, ilmu komputer, bisnis, unduh sekarang pendidikan. Perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan. Perkembangan individu adalah pola perubahan dinamis yang dimulai sejak saat pembuahan dan berlangsung sepanjang hidup seseorang sebagai konsekuensi dari pendewasaan dan pengalaman. Yang pertama di sini implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Yang kedua implikasi perkembangan intelektual. Ketiga implikasi perkembangan bahasa. Keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, perkembangan sosial. Keenam, implikasi perkembangan moral. Dan yang ketujuh, implikasi perkembangan spiritual. Faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya. Implikasi teori nativisme terhadap pendidikan yaitu tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya pengembangan kepribadian peserta didik. Implikasi teori empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Implikasi teori konvergensi terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Implikasi teori behaviorisme terhadap pendidikan hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Implikasi teori humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan ke dalam lingkungannya. Peran pendidik, kasus, dan penyelesaian.
Peran pendidik. Seorang pendidik atau guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, instruksi, dan dukungan kepada siswa. Dalam penyelesaian konteks masalah, peran pendidik mencakup membimbing siswa dan memahami masalah, mendorong pemikiran kritis dan kreatif, memberikan paduan dan mencari solusi, menilai dan memberikan umpan balik. Kasus dalam konteks ini mengacu pada situasi atau permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Kasus bisa berasal dari berbagai bidang, termasuk bidang studi dalam mata pelajaran tertentu atau masalah sehari-hari yang memerlukan pemecahan. Penyelesaian ini merujuk pada proses di mana siswa atau individu mencari dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang dihadapinya. Proses penyelesaian masalah melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengembangan solusi, dan evaluasi hasilnya. Penerapan pendidikan berlandaskan ilmiah, di mana itu mencakup perencanaan kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, penelitian pendidikan, perbaikan berkelanjutan. Kemudian di sini ada kesimpulan yang dimana landasan pendidikan ilmiah merupakan prinsip dan nilai-nilai dasar yang membentuk dasar dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan pemahaman, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Landasan pendidikan ilmiah menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan pemahaman yang didasarkan pada bukti empiris, observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik merupakan fungsi dari landasan ilmiah pendidikan. Berkembangnya teknologi pendidikan di era modern saat ini secara ilmiah harus diterapkan sedini mungkin kepada peserta didik, dan pendidik dituntut untuk bisa mengimbangi pesatnya arus kemajuan teknologi, sehingga dengan saling mengakomodasi dan antisipasi yang ada membuat proses belajar dan pengajaran lebih efektif dan efisien. Cukup sekian pembahasan pada materi landasan ilmiah dan teknologi pendidikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.